Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. semuanya, halo mahasiswa PAP, kembali lagi dengan saya Aula Widya Mona. Nah, di podcast kali ini aku akan menemani teman-teman semuanya. Nah, kita akan bincang-bincang atau sharing tentang masuk dunia kerja atau prospek lulus dari PAP. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Pak Broto. Nah, langsung saja Pak Broto, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Ini di Jepang jam berapa Pak? Jam 12. Jam 12 persis, selisih 2 jam persis, Mbak, Oh, dengan Indonesia. Jadi tidak terlalu signifikan sih. tak kira sore Pak. Enggak, cuma 2 jam selisihnya. Langsung saja ya Pak, Pak Broto ini bisa perkenalan diri, terus dulu ini alumni tahun berapa, Oh sekarang ya. bekerja di mana gitu. Oke. Selamat siang adik-adik PAP sekalian. Salam kenal ya, nama saya Subroto. Saya dosen dari Pendidikan Administrasi Perkantoran yang mungkin untuk angkatan yang sedang aktif sekarang belum pernah melihat saya mungkin ya, karena saya sudah kebetulan baru tugas untuk studi belajar sekitar hampir lebih dari 2 tahun yang lalu. Jadi mungkin mahasiswa-mahasiswa yang di PAP sekarang sebagian besar tidak tahu saya. Jadi untuk memperkenalkan diri itu saya dosen dari PAP. Saya masuk di PAP tahun 2016. Jadi belum lama juga sebenarnya, sekitar 5 tahun yang lalu. Saya sendiri juga alumni PAP. Alumni PAP saya masuk tahun 2008 dan lulus tahun 2012. Jadi alhamdulillah 4 tahun lebih sedikit saya dulu menyelesaikan S1-nya. Terus setelah itu karena suatu kondisi tertentu dan suatunya juga memungkinkan, saya sekolah lagi S2. Dan selama S2 dan setelah lulus S2 saya juga sudah kerja di banyak tempat, di beberapa tempat. Kemudian setelah lulus S2 tahun 2015, tahun 2016-nya itu ada kesempatan lagi untuk bergabung di PAP lagi. Jadi kembali lagi ke PAP tahun 2016. Terus tahun 2019 pertengahan itu saya berangkat ke Jepang untuk studi lanjut di S3. Kira-kira itu, Mbak. Perjalanan hidup saya di PAP kira-kira seperti itu. Lanjut ke S3 di Jepang ya? Iya, betul. Di 2019. Terus ini kenapa Pak Broto ini dulu ngambil jurusan PAP? Jadi ini sejarahnya begini, Mbak. Kebetulan bapak saya itu kan guru SMK, bapak saya kan guru SMK. Jadi kan tahu apa namanya, jurusan-jurusan PAP kan familiar di bapak saya kan familiar. Jadi terus itu sebenarnya dari bapak saya. Tapi kalau ini boleh lah ya, saya ngomong ini boleh. Ini PAP pilihan kedua saya dulu waktu SPMB sebenarnya. Pilihan kedua waktu SPMB. Tapi nggak apa-apa. Artinya pilihan kedua itu bukan berarti karena nggak diterima di pilihan pertama, enggak. Itu pilihan kedua saya. Dulu namanya belum PAP, Mbak, tapi pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi, waktu saya ya, pendidikan ekonomi semester 1, nanti semester 3, kita dijuruskan ke semacam konsentrasi gitu, ada PAP, akuntansi, dan pendidikan ekonomi itu sendiri. Sekarang kan udah jadi prodi sendiri-sendiri tuh. Iya, sendiri-sendiri. Nah, tapi waktu saya dulu masih satu, masuknya pendidikan ekonomi. Jadi kebetulan untuk kasus saya itu milih PAP itu lebih tepatnya di semester ketiga, Mbak. Ketika SBMPTN, namanya sekarang apa ya, UMPTN atau apa itu pilihannya pendidikan ekonomi waktu itu. Jadi peran serta bapak saya itu sebenarnya di semester ketiga itu, pilih mana nih, pilih di akuntansi, administrasi perkantoran, atau yang di atau yang satunya apa ya sekarang, tata niaga dulu, sekarang namanya pendidikan ekonomi. Nah, saya pilih yang PAP. Alasannya itu karena PAP itu memang menurut saya unik dari saya sendiri. Karena keunikannya itu sendiri mungkin akan memberikan nilai lebih daripada untuk kita untuk kedepannya. Nanti ya kita jelaskan lebih lanjut kalau bicara pengalaman saya ya sulit.
sulit karena saya dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk faktor dari pengaruh dari orang tua segala macam itu kan. Kira-kira itu, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terus nih, setelah lulus dari PAP nih Pak Boto nih ngelakuin apa sih? Jadi setelah lulus tuh yang dilakuin Pak? Gitu. Gini ya. Saya yakin 99% lulusan S1 itu pengennya cepat kerja kan. 4. Iya, iya. Jadi sekolah itu kan lama banget tuh. TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, tambah SD SMA 6 tahun, 14 tahun, tambah kuliah 4 tahun. Berarti 18 tahun hidupnya itu untuk kuliah. Jadi motivasi orang ketika lulus S1 itu pasti dia pengen cepat kerja lah. Itu sudah menjadi ciri khas umum fresh graduate itu. Saya juga seperti itu. Saya mencari kerja di banyak tempat. Dan anehnya Mbak, ini pengalaman saya pribadi, saya melamar di beberapa tempat ya, termasuk perusahaan-perusahaan besar BUMN itu. Saya tidak pernah ditolak di aplikasi. Dan sialnya saya selalu lolos di tahap akhir. Oh iya. Tahap akhir, entah itu tes kesehatan, entah itu tes psikologis yang dulu ada tes koran namanya, ngisi lembar gede banget ada angka-angka itu, atau yang apa. Pokoknya saya selalu gagal itu di tes yang paling akhir ketika saya mencari pekerjaan itu. Nah, dari itu kan bisa disimpulkan bahwa tidak ada masalah dengan ijazah saya kan. Tidak ada masalah. Ijazah itu kan hanya screening awal. Untuk tes-tes selanjutnya itu yang mempengaruhi udah bukan ijazahmu lagi, tapi adalah kemampuan pribadi kita masing-masing. Ya, skill ya Pak. Skillnya. Jadi ijazah itu hanya untuk screening awal. Nah, akhirnya saya dapat kerja tapi sifatnya bukan di perusahaan, tapi di suatu NGO. NGO itu apa ya? NGO itu LSM bahasa Indonesianya. Di suatu riset institute gitu di Kota Surakarta. Kemudian, nah ini lagi-lagi mungkin nanti beda kasus lagi. Delalah waktu itu orang tua saya lagi-lagi itu juga menyarankan untuk studi lanjut. Nanti bisa kita bahas tentang studi lanjut ini ya. Iya. Biar tidak miskonsepsi. Studi lanjut. Dan akhirnya saya studi lanjut memutuskan sambil kerja di tempat NGO itu. Terus sudah setelah studi lanjut selesai, saya melamar jadi S2 kan, saya punya ijazah S2 tuh. Iya. Kemudian saya mengajar di Universitas PGRI Madiun sebelumnya, Mbak. Di Madiun sana, selama hampir lebih 2 tahun, kurang lebih. Terus tahun 2016, saya ada perekrutan tuh di UNS kan. Saya mencoba mendaftar dan keterima di UNS. Jadi begitu prosedur saya. Jadi sebelum S3 ini Pak Boto ini S2 dulu ya? Kayak ya. Kuliah sambil kerja ya? Iya, ya gitu. Oke. Terus kenapa sih Pak Boto ini sekarang tuh memilih menjadi dosen daripada menjadi guru? Nah, ini begini. Kita kalau membahas itu agak rumit Mbak, karena kita harus menyesuaikan dengan situasi yang ada di Indonesia ya. Iya. Sekarang yang ada sekarang ini, ketika kamu pegang ijazah S2 di Indonesia lah ya, saya berani memastikan hanya segelintir perusahaan yang akan menghargai sesuai dengan ijazahmu. Artinya kamu punya S2 nih, kamu apply ke suatu perusahaan tek gitu, hanya sebagian kecil perusahaan yang oke, tak hargai nih S2-mu. Dan kamu akan digaji sesuai dengan jasa S2 itu. Untuk kasus Indonesia hanya masih sedikit sekarang sayangnya. Jadi satu-satunya jalan yang menurut saya waktu itu paling pas dengan ketika saya pegang ijazah S2, saya adalah menjadi seorang pengajar di perguruan tinggi. Karena ketika saya masuk di pengajar di perguruan tinggi, ijazah S2 saya akan benar-benar dihargai, dipakai lah. Itu alasan pertama. Dan alasan yang kedua, memang saya juga suka mengajar, suka memberikan informasi kepada orang lain, seperti itu saya suka. Jadi senang penelitian segala macam. Jadi alasan-alasan itu yang mendasari saya untuk memutuskan memilih profesi sebagai pengajar ini. Kira-kira itu.
Jadi itu ya, Pak Boto sendiri suka ngajar, jadi malah milih menjadi dosen gitu ya? Iya, sebenarnya bukan nggak harus dosen sih, mau jadi guru juga nggak Iya, masalah, iya. mau jadi apa ya. Intinya saya tidak khusus menjadi dosen juga enggak, tapi memang saya suka mengajar gitu aja. Oh iya, iya. Jadi mau jadi instruktur kayak yang penting mengajar ya nggak masalah sebenarnya. Itu tujuan saya. Tapi gandeng saya sudah memiliki jasa S2 tadi, Iya, yang saya rasa silakan. itu paling menghargai saya gunakan untuk apply di perguruan tinggi. Kira-kira itu. Iya, makasih Pak. Terus Ya. ini, apa sih yang bisa membuat Bapak ini tuh mengambil kuliah S3 di Jepang? Nah, bisa diceritakan awal mula Bapak ini mengambil Wah, S3 di Jepang dan suka dukanya kuliah di Jepang. oh gitu ya Mbak ya. Iya, jadi Panjang ini dari ceritanya, awal panjang. dan suka dukanya. Jadi yang perlu diingat ini, saya kuliah di Jepang itu bukan satu-satunya tujuan saya. Sebelum ini saya sudah mencoba beasiswa itu banyak banget dan semuanya gagal. Semuanya gagal. Ya, Tidak ada yang diterima. Sebagai informasi ya Mbak, saya sudah mengirimkan email ke profesor, calon profesor itu sekitar 45-an email. Jadi saya menulis email, saya menawarkan diri, saya tertarik untuk bergabung dengan kampus Anda, bisakah Anda bersedia menjadi supervisor? Saya mengirim email semacam itu sekitar 45 profesor di luar negeri, di seluruh negara, saya sampai lupa. Kalau saya dicek di send itemnya mungkin masih ada itu. Nah, dari sekian banyak itu hanya 5 yang menanggapi saya, itu hanya 5. Hanya 5. Dan kebetulan yang di Jepang ini yang paling pas menurut saya. Paling pas artinya ya supervisornya baik, ya, terus profesornya baik, terus dia juga mendukung saya, dan delalah beasiswanya ada. Kalau nggak ada duitnya kan juga nggak mungkin berangkat kan, ya nggak bisa berangkat. nggak bisa. Jadi yang paling pas ya Jepang ini. Sebenarnya kalau di awal saya tidak menarget khusus harus ke Jepang, itu enggak. Cuman dari sebanyak proses yang saya alami ini mengerucut ke Jepang ini aja Jepang. gitu. Kalau suka dukanya di sini ya banyak Mbak. Ini gimana ya? Kalau sukanya ya jelas tipikal negara maju, kita tidak akan kesulitan dalam hal-hal untuk kesehatan, transportasi, terus yang lain tuh kita tidak akan kesulitan ya. Untuk mengakses ke layanan publik itu kita tidak kesulitan. Untuk dukanya ya karena jauh keluarga kalau saya sih, Ya, jauh ya. keluarga, orang tua khususnya. Kalau anak istri kan ke sini, ikut saya ke sini. Jadi keluarga, orang tua, kakak, kemudian Keluarga besar mertua, yang ada di keluarga besar yang Indonesia. ada di Indonesia itu yang berat. Terus yang satu lagi, tipikal Jepang ini kan tidak beda dengan Indonesia. Kalau orang Indonesia itu ketemu dia kan ngobrol kan, Ya, ngobrol. ya. Jadi kita bisa sering ngobrol di jalan tuh, banyak ngobrol di depan rumah, di perempatan. Di sini hampir tidak ada orang ngobrol di pinggir jalan itu, hampir tidak ada. Mungkin karena saking saking gilanya kerja, jadi tidak ada. Jadi sangat sepi sekali Mbak, memang di sini sangat sepi, sangat sepi. Kalau dukanya itu kira-kira Mbak. Oke, jadi tadi awal mulanya itu yang paling cocok untuk Pak Boto mengambil S3 itu karena di Jepang itu yang paling cocok ya Pak ya? Ya, Yang diterima yang paling setelah cocok. setelah melewati proses panjang, apply di Ya, beberapa tempat, ada di Australia, ada di mana itu ya, di Inggris, di Jerman, itu mengerucut ke Jepang ini. jadi Pak Boto ini apa apa daftarnya tuh kayak di luar-luar negeri gitu. Iya, memang saya sudah memutuskan untuk kuliah di luar negeri dari awal. Hmm, ya kemudian sukanya tadi transportasinya mudah ya, mudah banget ya Pak. Jadi kayak Ya, jalan kaki atau gimana Pak? kalau Biasanya. di sini saya sepeda Mbak, di sini sebetulnya transportasi utamanya Oh, sepeda ontel itu loh, iya sepeda iya ontel itu, iya. buas Iya. itu. Jadi banyak banget di sini sepeda. Jadi pakai sepeda itu paling menyenangkan di sini. Selain itu juga kereta untuk antar kota itu juga Iya, iya. keretanya sangat enak, dan stasiunnya itu hampir setiap
berapa kilo itu ada stasiun. Jadi kita tidak kerepotan untuk mencari stasiun. Sama busnya juga. Kira-kira seperti itulah. Kalau di Jepang tuh ada macet-macet yang di Indonesia gitu nggak? Ada Mbak. Kalau di kota besar ada. Di kota besar kayak Osaka, Tokyo, Fukuoka itu tetap ada macetnya. Hiroshima. Tetapi memang tidak separah yang di Indonesia. Iya, iya. Jadi karena begini Mbak, di sini ini ya pajak mobil itu murah ya, murah banget. Mobil bekas itu murah. Kalau dirupiahin 20 juta aja udah dapat mobil bekas bagus. Oh, Tapi yang mahal itu pajaknya. Semakin tua itu dia semakin mahal pajaknya di sini. Kemudian kalau di kota besar itu biaya parkirnya juga gila-gilaan. Kalau di sini tuh nggak punya lahan parkir, dia nggak bisa punya mobil. oh, Jadi jadi harus punya parkir parkir, dulu. iya. Kalau rumahnya nggak besar kan otomatis harus nyewa tuh. Iya, ini mah. Mahal. Jadi memang banyak orang Jepang yang memutuskan tidak punya mobil karena memang ribet. Lahan parkirnya juga harus nyewa ya, Pak Lahan ya? parkirnya harus nyewa. Kalau nggak punya rumah kan harus nyewa kan. Kalau yang di apartemen kayak saya kan harus nyewa juga lahan parkir. Ya kayak itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Terus nih Ya. ada pertanyaan yang selanjutnya. Eh, Ya. Apa sih bedanya budaya pendidikan di Jepang dan di Indonesia? Di tempat kita, Pak, di tempat Indonesia. Oke. Bedanya ini agak sulit juga ya ngomongnya. Sebenarnya ada plus minusnya ya Mbak ya. Ya, ada Tapi setelah saya amati memang negara itu maju identik dengan sistem pendidikannya. Artinya sistem pendidikannya itu bagus, otomatis akan membuat negara itu juga akan menjadi bagus di luar faktor yang lainnya. Anak saya kan kebetulan di sini juga sekolah Mbak TK kan. TK di sini kan anak saya tuh. Jadi saya bicara di TK dulu. Kalau di TK sistemnya di sini ini yang paling ditekankan itu adalah kemandirian. Jadi pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, pakai celana sendiri, pakai semuanya sendiri, makan sendiri. Itu yang ditekankan itu. Gurunya juga tidak menegur ketika dia pakai celana terbalik, pakai baju kebalik. Jadi ketika anak saya itu berangkat sekolah, itu pulang sekolah, itu bajunya nggak karu-karuan itu. Jadi bajunya kebalik, celana dalamnya kebalik, terus celananya kantongannya di depan gitu, itu sering banget terjadi. Sepatunya kiri kanan. Jadi tidak masalah mereka di sini beranggapan guru namanya sensei ya, guru di sini ya. Senseinya anak saya itu tidak masalah kamu mau salah atau apa, yang penting kamu melakukannya sendiri dulu. Nanti untuk masalah benar salah bisa belakangan. Nah ini saya bandingkan dengan saya sendiri ya, ketika mengasuh anak ya. Ketika anak saya pakai celana yang terbalik, dia mau memakai sendiri, tapi dia salah terbalik. Saya pasti cepat-cepat mengingat, itu salah, itu kebalik. Ternyata itu hal-hal seperti itu justru menghambat kemauan dia untuk mandiri. Artinya udah biarkan aja, yang penting dia mau sendiri kan udah bagus tuh. Masalah salah atau benar nanti belakangan bisa dikoreksi. Nah itu yang di TK itu menjadi dasar, betul menjadi dasar dari sistem-sistem yang selanjutnya. Untuk masuk ke SD di sini pelajarannya jauh lebih ringan daripada di Indonesia, Mbak. Itu fakta, saya sudah tahu betul. Jadi mulai belajar nulis itu kelas 1 SD. TK itu sama sekali tidak ada pelajaran nulis sama sekali. Kemudian SD mulai belajar nulis, dan kelas 3 ke atas atau kelas-kelas tinggi itu mulai diperkenalkan sains, matematika, sederhana, IPA, dan lain-lain. Itu mulainya di SD kelas 3-4-an itu. Terus, nah yang paling penting di sini ekstrakurikulernya itu luar biasa. Jadi hampir setiap siswa itu dia pasti ikut ekstrakurikuler. Misalkan sepak bola, tenis, bola tangan, dan semuanya itu terfasilitasi, semua olahraga itu ada. Jadi untuk sistemnya memang seperti itu, Mbak. Kalau bicara sistem kan kompleks banget ya. Iya. Termasuk dari gurunya, termasuk dari perundang-undangannya, termasuk dari fasilitasnya, itu kan kompleks banget. Saya mencoba mengcapture apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi ini
apa yang saya bicarakan itu belum mewakili masalah regulasinya, masalah undang-undang pendidikannya, masalah kualitas guru, masalah fasilitas di sekolah itu belum mewakili. Ini hanya berbicara tentang apa yang saya lihat selama ini. Kira-kira itu. Jadi kalau bedanya Jepang dan Indonesia tuh, kalau Jepang tuh inisiatif anaknya sendiri ya Pak. Jadi kita masalah benda belakangnya, benda salahnya itu belakangan gitu kan. Betul. Kalau di Indonesia kan langsung kayak misal ada tadi baju terbalik atau celana terbalik kan langsung gitu. Kalau saya kan gitu ya, ketika anak saya mau pakai sepatu, dia pengen pakai sendiri, ternyata sekebalik saya buru-buru mengingatkan salah itu kebalik itu dek, kayak itu nggak balik. Ternyata itu katanya kesensian saya itu nggak bagus karena akan menghambat kemandirian. Jadi memang di sini yang ditekankan kemandirian, Mbak. Kemandirian. Jadi jangan kaget ketika di sini ke rumah makan gitu kan, misalkan keluarga, bapak ibu, anaknya umur 4 tahun gitu, anaknya udah makan sendiri tuh di restoran, makan sendiri. Selesai udah, dan di sini selesai kan biasanya kan bersihin sendiri kan mejanya kan. Jadi nggak ditinggal di meja, itu juga ngangkut di meja. Jadi pembiasaan habit seperti itu benar-benar ditekankan ketika masih dari kecil dari TK itu. Dari TK. Oke, terus nih Pak, tadi kan tentang budaya pendidikan di Jepang dan Indonesia ya. Nah, terus ini mental dan skill apa sih seperti yang harus dibangun oleh teman-teman mahasiswa? Nah, ini penting ya ini ya Mbak ya. Ya. Saya perlu menekankan dulu dari awal bahwa ijazah itu hanya untuk screening awal, pengalaman saya dulu. Buktinya saya melamar dengan ijazah PAP juga nggak masalah. Ya. Dan gagal itu di tahap ketiga, tahap keempat itu benar-benar murni kesalahan saya. Ijazah sudah tidak ada urusan apa-apa di tahap itu kan. Jadi yang paling penting yang sekarang ini, kalau saya boleh ngomong itu ada, saya bedakan menjadi dua jenis skill ya. Ini skill di luar loh Mbak ya. Ini saya katakan soft skill ya. Kalau hard skill kan kamu belajar tentang mata kuliah di kelas, kamu belajar tentang kearsipan, itu hard skill. Yeah. Saya tidak akan membahas soal itu, karena itu kamu bisa pelajari dalam waktu dua minggu itu kamu bisa ngelotok itu mata kuliah itu ketika kamu fokus belajar itu semuanya. Tapi ini saya bicara soft skill. Soft skill ini harus dibangun, tidak bisa 1 bulan 2 bulan, itu minimal 3 tahun 4 tahun pembiasaan tuh harus benar-benar dibiasakan. Jadi saya bagi ada dua soft skill umum dan soft skill khusus. Soft skill umum itu pertama itu komunikasi, kemampuan berkomunikasi. Yeah. Kamu kan nggak mungkin toh membangun kemampuan komunikasi dalam waktu 1 minggu. Nggak mungkin. Itu sangat mungkin kamu belajar kearsipan 1 minggu itu bisa menguasai, tapi kalau belajar komunikasi 1 minggu, kamu bisa ngomong fasih, kamu bisa ngomong dengan jelas di depan umum, itu kamu butuh waktu minimal 1 tahun pembiasaan. Pembiasaan ya Pak? Pembiasaan dan pengalaman. Pertama komunikasi, kedua teamwork Mbak, kerja tim. Karena kalau di dunia kerja itu tidak ada individual, tidak ada. Mereka itu kerjasama antar bagian itu harus terjadi. Dan yang perusahaan-perusahaan yang modern kayak startup sekarang yang IT base atau yang yang pokoknya yang modern, itu teamwork itu sangat penting sekali. Justru memang sudah tidak di kantor lagi, bisa kerja dari Bali, yang satu kerja di Banda Neira, yang satu kerja di Bromo, tapi tetap terkoneksi dalam satu teamwork. Yeah. Jadi satu komunikasi, 2 teamwork, yang ketiga itu ada negosiasi dan persuasi. Negosiasi itu penting. Yeah. Yang keempat itu problem solving, saya bisa katakan. Problem solving itu kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang kelima ini penting, leadership atau kepemimpinan. Kemudian mungkin ini yang terakhir, ada banyak lagi. Yang terakhir itu mungkin confidence, kepercayaan diri. Jadi ke-6 tadi yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa dipelajari secara instan. Iya, secara instan dalam waktu dekat. Tidak bisa. Kamu lulus S1 terus
mau lamar kerja jarak 1 bulan belajar kelima ini hampir bisa sekarang tidak mungkin. Jadi mulai dari kuliah itu harus sudah dibiasakan itu. Dapatnya dari mana? Kalau di kelas tok kan juga susah. Gabung ke organisasi, kemudian ikut ke organisasi yang ada di desa misalkan. Kemudian kalau presentasi ya tidak hanya nitip nama, ikut maju kalau di kelas gitu kan. Menjelaskan. Ya, hal-hal seperti itu kamu akan ketika sering melakukan hal itu, kamu akan tidak sadar bahwa kamu sebenarnya sudah terbangun. Ya. Kemampuannya sudah terbangun dari dalam. Itu yang umum, Mbak ya. Kalau yang khusus, itu saya hanya mencatat 2 aja. Yang pertama IT skill, yang kedua language skill, bahasa. Ini yang khusus. Jadi, mau tidak mau, di luar yang umum tadi, yang khusus IT dan bahasa. Bahasa asing. Bahasa asing itu apa ya? Bisa Inggris, bisa Mandarin. Ya, atau yang bisa selain Indonesia juga Pak ya. Asing tapi yang kira-kira masuk loh Mbak ya. Kamu belajar bahasa Fiji ya buat apa kan? Ya. Belajar bahasa bahasa Nigeria ya buat apa walaupun dia pakai bahasa Inggris, atau bahasa Zimbabwe kan buat apa? Jadi bahasanya yang jelas bahasa Inggris kan. Bahasa Mandarin ini juga lagi rising power kan China. Jadi mau tidak mau dia pasti akan banyak sekali lowongan kerja yang di bawah perusahaan Cina. Bahasa Jepang juga nggak masalah, bahasa Perancis, jadi bahasa-bahasa PBB lah kira-kira itu, yang dua PBB. Mungkin ada Arab, Spanyol itu, tapi bahasa Inggris itu mungkin yang sudah kita mulai belajar dari SD kan di pengembangan. Nah, masalahnya Mbak, penyakit kita selama ini termasuk saya, itu kita tidak akan belajar suatu hal kalau kita merasa tidak butuh. Iya. Artinya kamu kan nggak akan belajar menerbangkan pesawat toh, kamu juga nggak butuh untuk menerbangkan pesawat. Tapi kamu belajar naik motor, belajar naik sepeda, belajar nyetir mobil karena kamu butuh untuk skill itu. Nah, celakanya kita tidak sadar bahwa kemampuan itu akan kita butuhkan di kedepannya. Kita tuh akan butuh itu. Tapi waktunya aja yang belakangan, makanya kita cenderung tidak sadar kalau kita butuh itu. Dan lebih celakanya lagi, guru atau dosen kita tidak mengingatkan bahwa itu akan berguna di masa depan. Guru sekedar ngajari matematika misalkan, tapi kita ini buat apa matematika ini? Kita nggak dikasih tahu sama sekali. Iya. Terus akhirnya kan frustasi kan, kayak seolah-olah belajar yang tidak ada gunanya. Karena kecenderungan belajar kita selama ini memang tidak ada kontekstualisasi sama sekali. Anak SD disuruh ngitung panjang kali lebar, wopoan, mereka kan nggak tahu. Mereka nggak tahu kan. Nah, kalau di sini saya pengalamannya gini, Mbak. SD di sini itu, mereka disuruh ke lapangan, disuruh ngukur panjang lapangan ini, kemudian disuruh ngukur lebar lapangan ini, kemudian kira-kira luasnya berapa. Kalau kamu mau lari mengelilingi lapangan ini, berarti kamu butuh berapa menit. Jadi mereka dalam menghitung panjang lebar keliling itu benar-benar ini digunakan untuk menghitung ini ya. Itu kontekstualisasi itu penting. Nah, itu kan asas dari kurikulum 2013 kan sebenarnya itu. Tapi masalah implementasinya itu celakanya itu Mbak. Kita merasa tidak butuh skill-skill ini karena memang belum butuh di waktu dekat, butuhnya ketika lulus. Nanti waktu mau butuh baru kroso. Dan itu sudah telat karena kita nggak bisa belajar hal ini secara cepat. Ya. Jadi ini perlu diingat ini adik-adik teman-teman PAP sekalian yang terutama masih semester muda. Ini kamu bakal mengalami fase-fase mencari kerja dan kamu akan butuh skill-skill yang saya bilang tadi. Jadi saya mohon sekali segeralah belajar hal-hal ini. Walaupun untuk 1 bulan 2 bulan ke depan kamu tidak akan membutuhkan itu, tapi percaya ke saya, Mas. Percaya ke saya. Setelah kamu lulus nanti kamu akan butuh itu. Iya. Kamu akan butuh itu. Kira-kira itu, Mbak. Oke, makasih Pak. Jadi soft skill yang dikembangkan tadi ada secara umum, bahasa khusus. Soft skill. Ya. Oke, terus ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya. Untuk teman-teman mahasiswa PAP ini yang ingin melanjutkan menjadi dosen planning, nah apa sih yang harus kami lakukan ini untuk mencapainya? Untuk menjadi apa? Dosen planning.
dosen planning. Ya. Untuk berencana menjadi dosen gitu ya maksudnya? Iya, iya. Rencana dosen. Ini agak beda dengan kasus saya, Mbak. Agak beda. Kalau dulu dosen S2 itu cukup, Mbak. Dulu lagi dosen S1 cukup. Itu cukup, ya. Dulu pas saya kuliah itu masih ada beberapa Bapak Ibu dosen yang masih S1. Nggak apa-apa, karena regulasinya juga memang boleh. Tapi sejak tahun berapa itu saya lupa, dosen harus S2. Harus. Kalau nggak S2 itu bagaimana? Jadi karyawan atau gimana saya nggak tahu, pokoknya harus S2. Harus S2. Jadi rame-rame itu kan S2 kan. Nah, sampai sekarang ini sebenarnya dosen itu minimal harus S2. Jadi ketika apply pertama itu kebanyakan masih membuka S2, jalur S2. Tapi ini sekarang ya, ini sekarang. Ketika nanti yang adik-adik atau teman-teman PAP ini lulus, bisa jadi syaratnya udah berubah. Karena Indonesia itu termasuk terlambat. Sebenarnya kalau dosen itu memang idealnya S3, Mbak. Pengalaman saya ketika kuliah di luar negeri seperti ini pada heran, kenapa kok aku jadi dosen gitu loh. Loh, kamu kok udah bisa mengajar, kamu kan baru sekolah S3, ini gimana? Ya saya harus menjelaskan, karena di negara saya itu masih boleh untuk jadi dosen dengan jasa S2. Mereka anak-anak kecil mungkin di bawah saya jauh masih S3, karena dia butuh jasa S3 untuk menjadi dosen di negara-negara maju khususnya. Nah, pesan saya ini yang pertama, itu harus niat dulu, Mbak. Karena dosen itu berbeda dengan pekerjaan yang lain. Berbedanya apa? Berbedanya, begini ya, pekerjaan itu kan ada dua jenis ya, pekerjaan teknis, dan yang dua itu pekerjaan yang sifatnya analitis. Pekerjaan teknis itu pekerjaan yang kebanyakan selesai di kantor. Jadi kamu pulang ya wes, kamu nggak akan bawa pekerjaan apapun. Tapi kalau yang analitis itu pekerjaan itu yang sifatnya melekat, kayak guru. Itu kan dia harus belajar terus. Kalau dosen ya harus belajar juga untuk menyiapkan, mengupdate materi. Kemudian kalau dosen kan ketambahan ada yang namanya penelitian. Penelitian ini saya juga menganggap sebagai soft skill juga yang tidak bisa dibangun secara instan. Jadi pesan saya untuk adik-adik ini yang mau menjadi dosen kelak, pertama itu mau tidak mau harus sekolah lagi kan. Nah, sekolah lagi ini, selama sekolah kamu juga harus membangun portofolio penelitian. Entah itu nulis apa segala macam, bentuknya segala macam, pokoknya belajar nulis dulu lah. Karena akan aneh ketika dosen tidak bisa nulis, itu benar-benar akan aneh. Jadi itu. Dan saran saya tidak hanya stop di S2, tapi juga bablas sampai ke S3. Ya. Karena memang sekarang aturannya masih boleh S2. Tapi saya yakin ke depannya itu akan berubah. Nah, selama ini saran saya juga mencari beasiswa. Tapi kalau Bapak Ibunya mampu nggak masalah. Malah bagus, ketika punya privilege orang tuanya mampu bisa membayari nggak apa-apa. Tapi ketika orang tuanya pas-pasan ya harus nyari beasiswa. Ya. Beasiswa ini untuk mendapatkan beasiswa ini inline berkorelasi dengan soft skill yang saya sebutkan tadi. Harus punya kemampuan komunikasi, kemampuan problem solving, leadership segala macam. IT dan language bahasa itu berkorelasi dengan itu. Makanya menyiapkan soft skill yang saya sebutkan di atas tadi itu tidak hanya bermanfaat untuk pekerjaan, tapi juga bermanfaat di pekerjaan apapun, termasuk ketika kamu mau mencari scholarship atau beasiswa. Jadi itu benar-benar kalau orang yang mengatakan soft skill itu benar-benar suatu hal yang saya sebutkan tadi ya, itu benar-benar bisa mengangkat daya tawar kita untuk mencari pekerjaan, mencari beasiswa atau hal yang lainnya. Kira-kira itu, Mbak. Oke, terima kasih. Jadi intinya itu niat ya, Pak ya. Terus kalau di Jepang itu minimal S3 ya, Pak, jadi dosen.
Iya, kalau di Jepang iya minimal S3. Di negara maju ya, di Cina juga sudah mulai minimal S3. Jadi banyak nih anak-anak Cina yang saya harus sekolah, katanya teman saya itu saya harus sekolah dulu untuk bisa menjadi dosen karena nggak bisa di negara saya pakai ijazah S2. Tapi di negara-negara, beberapa negara berkembang kayak Bangladesh itu masih boleh S2, masih bisa. Oh iya. Jadi memang trennya semakin maju negaranya itu standar dosennya juga minimal semakin S2. S3, sorry. Ya, iya. S3. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan. Nah, sekarang ada Q&A untuk Pak Broto. Tolong dijawab dengan cepat dan apa alasannya ya. Oke. Yang pertama itu Jepang atau Indonesia? Indonesia lah, jelas. Dan tempat lain juga ya Pak ya. Iya. Oke, yang kedua itu Scopus atau Sinta? Harus milih nih ya. Ya. Tapi bisa dijelaskan dulu Pak kepada teman-teman semua audien ini Scopus apa dan Sinta itu apa? Scopus dan Sinta itu kan lembaga pengindeks ya Mbak. Lembaga pengindeks. Jadi dia bukan jurnal, tapi lembaga pengindeks. Misalkan ada jurnal, nama jurnal ABCD. Itu agar mudah dikenali, itu Scopus atau Sinta itu mendaftar nama-nama jurnal itu. Jadi ketika saya ingin mencari jurnal, saya tinggal masuk ke Scopus. Oh, ini ada jurnal A, jurnal B, jurnal C. Atau masuk ke Sinta. Ada jurnal A, jurnal B, jurnal C. Jadi lembaga pengindeks sekaligus lembaga peranking. Jadi di Scopus nanti ada di ranking. Oh, jurnal A karena dia yang ngirimkan banyak, kualitas artikelnya bagus, maka dia ranking 1 atau Q1, kuartil 1. Oh, ini agak ke bawah, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Itu lembaga pengindeks. Jadi semakin tinggi rankingnya juga semakin bisa dikatakan semakin kredibel lah jurnalnya. Sinta juga. Bedanya kalau Sinta itu cuma mengindeks jurnal dalam negeri. Oh. Dalam negeri. Kalau Scopus itu mengindeks jurnal seluruh dunia yang berbahasa Inggris kalau nggak salah. Berbahasa PBB. Bisa bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan nggak masuk tuh. Iya. Nggak masuk. Jadi bedanya itu aja. Bedanya kalau Scopus itu internasional. Kalau Sinta dalam negeri. Sinta dalam negeri. Kalau suruh milih ya saya milih Scopus. Karena apa? Karena kalau Scopus itu bisa dibaca bisa dibaca pembaca luar dan dalam. Tapi kalau yang Sinta itu biasanya cenderung dibaca di dalam. Iya. Jadi milih Scopus ya Pak ya? Tapi bingung juga. Tapi di satu kondisi juga milih Sinta juga, Ding. Iya. Karena Sinta itu juga penting Mbak. Karena kita juga banyak sekali, terutama yang banyak sekali jurnal itu yang tidak cocok untuk di luar negeri, nggak cocok. Kayak di bidang seni, kayak di bidang bahasa Jawa, masa iya bahasa Jawa mau keluar negeri kan? Tetap mau nggak mau kan tetap yang jurnal dalam negeri. Jadi saya nggak bisa milih ya. Jadi nggak bisa milih. Ya? Itu semuanya penting. Itu mengisi posisi-posisi yang saling melengkapi itu sifatnya. Gitu, komplementer lah kalau saya bilang. Oke, terus yang selanjutnya nih, dididik atau mendidik? Kalau saya seneng Kak, saya seneng dididik aja lah. Kalau mendidik kesannya kok kayak sombong gitu, mendidik orang gitu kan. Padahal saya sendiri masih butuh belajar banyak. Saya masih senang dididik aja kan. Iya. Terus dosen atau wirausaha? Kalau saya milih ya pilih wirausaha, uangnya banyak kan. Iya. Jadi pilih wirausaha ya Pak ya? Iya, kalau saya bisa saya mau buka perusahaan tuh kalau bisa loh ya. Ya, amin. Tapi karena nggak bisa gimana tuh? Oke, terus yang terakhir nih, ekonomi atau administrasi perkantoran? Ini juga sulit juga ini ya. Ini kayak sifatnya kayak yang Sinta tadi, Mbak. Kalau kita bicara AP mau nggak mau harus belajar ekonomi. Jadi tidak bisa milih dulu satu nggak bisa nih. Ya. Jadi saling melengkapi ya Pak ya? Ya, saya milih administrasi perkantoran karena saya bekerja di situ kan. Induk saya di situ, tapi di bagian AP itu ada bagian ekonominya. Saya tak juga milih itu. Ya. Jadi duanya gitu. Ya dua-duanya penting ya Pak ya. Nah,
udah nih Q&A dari Pak Boto udah ya. Terus Oke. terakhir apa pesan Bapak untuk mahasiswa PAP? Oke. Pesan saya untuk adik-adik PAP sekalian, itu saya nggak banyak pesan ya. Yang paling penting itu kalian serius dengan apa yang kamu hadapi. Tidak usah mikir tentang kekhawatiran tentang masa depan, saya mau bakal jadi apa. Itu boleh mikir, tapi jangan berlarut-larut. Artinya apa? Ketika kita mempersiapkan diri kita dengan bagus, mempersiapkan khususnya beberapa soft skill yang saya sudah bilang di depan tadi, itu saya kok yakin dengan situasi sekarang itu kita akan mempunyai daya tawar yang akan lebih untuk mencari suatu pekerjaan, entah itu menjadi pekerja, menjadi dosen, menjadi wirausaha. Jadi itu akan cenderung lebih mudah kita raih ketika soft skill itu yang bisa kita pelajari. Nah sayangnya soft skill itu sifatnya jangka panjang, jadi mulailah belajar dari sekarang. Tidak ada kata terlambat, kamu semester 7, semester 8 nggak masalah, yang penting mulai dari sekarang itu belajar. Dan yang terakhir, saya mohon soft skill itu akan sangat berguna bagimu. Ya, ke depannya ya Pak. Ke depannya, walaupun sekarang belum berguna sebenarnya, belum kelihatan gunanya, tapi percaya sama saya deh, saya sudah mengalami, saya lebih tua toh, saya sudah mengalami, saya sudah apply pekerjaan, saya sudah mengalami tes pekerjaan segala macam. Itu soft skill itu bakal berguna bagi kamu. Ya. Percaya sama saya. Jadi tidak usah tunggu apa belajar gini. Tahu itu bakal akan kamu gunakan nanti ketika kamu sudah lulus dari PAP ini. Entah itu bekerja, entah itu mencari beasiswa, soft skill itu pasti akan kamu gunakan. Ya. Jadi begitu. Itu Mbak kira-kira. Ya, itu tadi pesan terakhir dari Pak Boto. Nah, itu tadi obrolan kita dengan Pak Boto. Ternyata seru juga berbincang-bincang tentang Jepang. Ya. Nah, saya rasa cukup ini kita bincang-bincang dengan Pak Boto. Terima kasih Pak Boto telah menyempatkan. Sama-sama. Terima kasih Mbak for having me. Menjelaskan kepada teman-teman audiens. Nah, saya selaku Mona, selaku host dalam podcast kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.